Nah teman-teman ya, saat kita ya membuat adonan itu, ini salah satu bahannya adalah mentega. Jadi kalau mentega itu kan merek apapun itu sebenarnya nggak masalah, tapi menentukan kualitas juga ya teman. Nah kalau saya itu kan menggunakan mentega Amanda ya, atau biasa kalau nggak ada Amanda ya Simas, yang selebihnya itu ya penyesuaian aja gitu. Jadi nggak harus mentega ini, tapi yang sering saya gunakan adalah Amanda karena kenyamanan, karena beda-beda dari tekstur, dari apa ya, dari eh, pokoknya dari kekenyalan segala macam tuh kayaknya ada sedikit beda, tapi semua semua bisa dipakai seperti itu. Oke teman-teman, coba kalau kita lihat ya, perbandingan ketika memberikan mentega dalam sebuah adonan odading ataupun cakwe, kadang itu kan sedikit ada perbedaan. Coba kalau kita lihat dari resep ya, resep melalui Google, resep odading simple, coba perbandingannya berapa, mana yang paling bagus ya. Resep odading ini yang paling lihat, kita lihat berapa, mana resep nggak tampil namanya. Nah kayak gini cara membuat odading. Oke nih, coba kita lihat dari salah satu laman media sosial. Nah, dengan bahan 250 gram tepung terigu protein tinggi, artinya seperempat kilo. Kemudian mana? Telur ragi instan, lo nggak ada ya? Ada. Nah ini kok nggak ada, nggak ada ini menteganya. Coba ini. Nah ini dengan seperempat kilo ya, seperempat kilo. Dagingnya 1 sendok makan margarin. Kalau 1 sendok margarin itu berapa ya teman-teman? Kira-kira berapa gram ya? Ini 1 sendok makan ya, seperti itu. Coba kalau jadi dari seperempat itu 1 sendok, mungkin ya sama ya, mungkin 1 sendok itu 1 sendok makan bisa jadi itu mungkin 25 gram ya, atau bagaimana. Coba kita cari yang lain. Resep ini kalau ini tadi ada yang nggak pakai ini. Nah ini 3 sendok makan, tadi 1 sendok makan, ini 3 sendok makan, jadi kan artinya bervariatif teman-teman. Ini 3 sendok makan, tadi 1 sendok makan, bahannya sama aja 250 gram. Nah coba kalau yang lain, kita cari yang lain. Ini coba ini setengah kilo ya. Ini bukanya di mana sih? Apa di sini ya? Oh iya ini. Oh ini dengan menggunakan Blue Band 4 sendok makan untuk 500 gram seperti itu. Jadi beda ya, beda sedikit. Nah artinya gini teman ya, saya mau mencontohkan ini karena memang dari setiap resep itu ternyata untuk menteganya sendiri itu ternyata beda-beda ya. Nah kalau buat teman-teman semua berapa ya? Kalau saya itu menggunakan teman-teman ya, jadi untuk ukuran saya itu kan per kilo, karena kita dagang ya biasa. Kalau dagang itu kan kita patokannya per kilo ya. Ketika per kilo saya itu memberikan 100 gram ataupun 1 pound ya. Jadi kalau kalau ini kan sekilo ya, jadi kalau ini bisa buat 10 kilo seperti itu. Tapi nggak tahu teman-teman. Dan apa sih keuntungan kita menggunakan margarin atau mentega teman-teman ya? Atau juga bisa jadi minyak goreng ya bukan. Tapi ada juga tadi resep yang kita buka di Google ternyata tidak menggunakan apa ya, tidak menggunakan mentega. Tapi pengalaman saya teman-teman, saya pernah itu kan lupa menggunakan mentega pada saat itu, buat banyak lagi ya, nggak tahu kok kelupaan gitu, heran juga saya padahal setiap hari ya. Akhirnya apa, nggak ngembang teman-teman ya, nggak ngembang gitu kan, jadi lupa. Nah itu pernah. Kemudian kalau lupa pengembang juga pernah, jadi sama-sama gagal otomatis seperti itu. Nah jadi keunggulan kita ketika kita menggunakan mentega, yang pertama adalah karena mentega itu membantu ya untuk mengembangkan adonan itu sendiri, karena ini kayak jodohan ya teman. Artinya mentega dengan ragi instan kalau diketemukan itu akan sangat membantu sehingga mempermudah ngembangnya adonan baik odading atau cakwe kan, seperti itu yang pertama ya. Kedua,
itu membentuk tekstur elastisnya itu kan terbentuk ini karena ada mentega ini sehingga nanti adonan itu cepat elastis seperti itu kan. Nah itu yang kedua. Jadi sinkron ya, artinya dari pengembang sendiri ke mentega juga bisa menjadikan salah satu pembantu pengembang ya, mengembangkan itu tersebut. Yang ketiga yaitu ya jelas aroma ya teman. Aroma roti itu ditopang oleh salah satu karena harum ya, harum roti khas ya, khas roti itu ditopang oleh mentega itu sendiri sehingga apa? Mentega itu sangat pokok ketika kita membuat roti kan seperti itu. Cobalah teman-teman kalau tanpa mentega ya saya rasa itu kurang pas ya seperti itu. Nah, memang dari variatif pemberian mentega tadi ya sebenarnya bukan masalah sih. Saya juga dulu sempat merubah-rubah itu karena mencari formasi yang tepat, yang pas ya. Saya lama menggunakan setengahnya dari perbandingan tepung, artinya kalau saya menggunakan tepung 1 kg dulu 50 gram saya berikan. Artinya kalau saya membuat 10 kilo tepung terigu untuk bahannya ya saya hanya 500 gram atau setengah kilo. Tapi ada terapinya teman-teman, di situ cepat bagus, bentuk rotinya bagus-bagus biasanya seperti itu kan, dia agak menggumpal mengembangnya itu bagus dan tahan seperti itu. Cuma rotinya itu agak kenyal ya, agak alot sedikit seperti itu. Tuh perbedaannya ketika menteganya itu di bawah ukuran yang saya gunakan sekarang. Nah di ukuran sekarang itu kalau saya membuat 5 kilo tepung terigunya ya buat bahan baik odading atau cakwe, jadi menteganya 500 gram atau 500 gram itu ya setengah kilo kan seperti itu. Nah di sini ada keunggulan teman-teman, ini bagus ya secara adonan itu nanti empuk di hasilnya itu, kemudian cepat ngembang, akan tetapi ya cepat impas ya teman, cepat karena kejar-kejaran waktu seperti itu sehingga ya agak repot sih sebenarnya. Cuma secara tekstur, secara kalau dimakan itu lebih enak, lebih empuk sehingga kita tidak repot dalam apa ya. Jadi kalau pokoknya nih dibuat pagi, buat malamnya itu masih empuk gitu kan. Seperti itu. Jadi itulah keunggulan kalau kebanyakan mentega. Bisa ditambah lagi semakin seperti itu. Cuma ya itu harus kejar-kejaran waktu ketika kita itu goreng karena cepat-cepatan seperti itu. Itu yang terjadi kalau menteganya itu terlalu banyak. Nah kalau menggunakan minyak sendiri, saya memang belum pernah mencoba yang dengan hanya menggunakan minyak goreng, tetapi banyak orang-orang di tutorial seperti itu, kemudian ya di pelatihan itu mereka hanya menggunakan minyak goreng dan hasilnya saya lihat ya lumayan sih. Tapi itu kan untuk konsumsi aja ya teman, bukan kita itu sebagai bahan yang dijual itu kan, buat usaha lah. Nah itulah teman-teman ya alasan dari takaran kalau kita bandingkan dengan yang resep yang ada di Google dan resep saya sendiri, dan artinya perbedaan ini bisa menjadi referensi kita mana yang baik, mana yang ya mungkin kurang baik, dan teman-teman nanti bisa bereksperimen juga seperti itu, mau menggunakan mentega itu banyak atau sedikit. Ya kalau saya menyebutkan tadi ada keunggulan, ketika banyak ada keunggulan, sedikit pun ada keunggulan, tetapi juga ada kekurangannya gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman, sedikit sharing tentang mentega yang saya gunakan ya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.